dulu untuk menanggapi apa yang menjadi pemikirannya Bung Jeger tadi. Mungkin sedikit ini atau Ya, teman-teman yang lain bisa bagus. silakan. Pandangannya jauh. Bung Jeger ini senior kita ini pandangannya jauh sampai kepada tadi dana transfer ke daerah ya, maksudnya mungkin yang dikurangin. Ya, anggaran dana transfer ke daerah yang dikurangin sehingga mempengaruhi program SBS. Kan begitu alasannya. Semua daerah, bukan hanya di Malaka tapi semua daerah merasakan itu. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwa kenapa efisiensi anggaran itu dilakukan, karena untuk menyesuaikan undang-undang yang pada tahun 2022 telah disahkan oleh Pak Jokowi, yaitu pembatasan belanja pegawai. Yang beberapa hari lalu, ini saya karena Bung Jeger bawa kita ke sana, saya sedikit mengulas itu. Yang beberapa hari lalu tentu gubernur kita telah menyampaikan bahwa jika belanja pegawai ini dikurangi dan diberlakukan undang-undang itu 30%, maka kurang lebih 9.000 pegawai di NTT, P3K itu akan dirumahkan. Nah, mungkin ditariknya ke sana. Tapi seiring selaras dengan hal tersebut, maka tugas bagi pemerintah daerah juga untuk bagaimana meningkatkan PAD kita. Karena kita terlalu membebani anggaran pendapatan belanja negara, dalam artian selalu mengandalkan DAK dan DAU, maka yuk diskusi kita tiap malam ataupun malam-malam berikutnya, mari sama-sama coba kita gagas satu visi sama-sama, sampaikan kepada pemerintah kita di daerah, bagaimana caranya kita bisa membuka lapangan pekerjaan atau menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru di Malaka, sehingga mampu meningkatkan PAD daripada Kabupaten Malaka itu sendiri. Karena dari 900 miliar yang dianggarkan di Kabupaten Malaka, PAD kita hanya 50 miliar, Om Jeger. Boleh tanya ke anggota dewan kita yang terhormat di sana. 850 miliar lebih itu merupakan dana transfer ke daerah. Maka ketika misalkan program prioritas Pak SBS tidak berjalan dengan baik karena gangguan daripada DAK DAU tadi, ini harus dipikirkan sama-sama. Dan peringatannya perlu digarisbawahi, jangan jadikan itu alasan untuk mengurangi pelayanan terhadap masyarakat. Adapun persoalan yang kita diskusikan ini terkait kantor bupati yang tidak ditempati, kita tidak perlu bertele-tele. Mari kita sepakat saja bahwa itu tergantung kebijakan pemerintahan baru saja. Nah, kita penyesuaian pada kebijakan pemerintahan baru, bahwa pemerintahan baru saat ini mengikuti kebijakannya lebih mengutamakan program prioritasnya ketimbang kantor bupati. Maka untuk menyelesaikan persoalan misalkan akses jalan, air dan lain sebagainya, kita tunggu nanti kapan dianggarkan, kapan diberikan pagu anggaran itu kepada penyelesaian pekerjaan tersebut. Kan seperti itu. Yang penting, mari sama-sama kita kawal, tidak perlu fanatis karena misalkan kawan-kawan di bawah ada yang TKD-nya Pak SBS, ada yang diangkat jadi apa, tidak perlu fanatis. Mari, ini buat kita semua. Yang penting ke depan kita sama-sama mengawal pemerintahan ini, bagaimana caranya membangun Rai Malaka dengan baik dan dengan visi yang bagus. Itu. Maka dibutuhkan apa? Dedikasi dan perhatian kita semua. Terutama yang tinggal di sana, baik diaspora maupun yang tinggal di sana, sama-sama. Karena kalau ketergantungan kita kepada DAK DAU terlalu tinggi, akibatnya kemajuan daripada setiap daerah itu akan tertunda. Karena kita terlalu mengandalkan pemerintah pusat. Mungkin seperti itu karena ditarik ke sana. Balik lagi kepada kantor bupati tadi, kita mungkin bisa tutup close case di situ, tergantung kebijakan Pak SBS. Karena setiap pemerintahan kan tentu punya kebijakan. Adapun saat ini belum ditempatkan, mungkin ada 1-2 hal yang dipikirkan Pak SBS. Kurang lebihnya begitu. Terima kasih.